Halo Papi, V mau tanya, kenapa Papi menyebutkan hidup manusia itu ada drama kehidupan dan game petualangan? Tolong berikan penjelasannya dong, Pi. Halo anak-anaknya Papi. Drama kehidupan itu untuk semua manusia, MGA maupun MGB. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba datang malapetaka. Ada orang yang senantiasa celaka. Ada orang tua yang melihat anaknya tiada. Ada orang yang selalu bercerai sampai ke anak cucunya. Ada keluarga besar yang semua cucu sulungnya adalah anak haram atau hamil duluan sebelum menikah. Ada yang keluarga besar tapi anaknya nggak merit. Ada yang rahimnya mandul. Ada yang usaha apapun ujungnya bangkrut. Ada orang yang penghasilannya besar tetapi selalu berkekurangan. Ada yang tiba-tiba divonis oleh dokter karena penyakit kronis. Dan berbagai drama kehidupan yang sangat memilukan. Semuanya terasa tidak adil. Tapi itulah yang terjadi terhadap orang fasik. Orang yang berani menentang Tuhan yang hidup. Orang yang berani memblacklist Tuhan pencipta alam semesta. Karena firman Tuhan mengatakan orang fasik akan senantiasa celaka. Sedangkan game petualangan itu untuk MGA saja, orang yang mencari Tuhan. Biarpun ada yang menemukan Tuhan yang hidup atau MGA tipe A, ataupun orang yang menemukannya Tuhan buatan tangan manusia atau MGA tipe B. Kenapa Papi mengatakan ini seperti sebuah game petualangan? Karena pada awalnya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Dan Tuhan mengizinkan Mammon berkuasa untuk sementara waktu atas bumi ini. Mammon menggunakan sistem yang bernama dunia. Dan dengan tipu dayanya yaitu push, power, uang, seks. Mammon bekerja dengan mendompleng di pundak kiri manusia atau puri. Manusia lebih menurutin puri daripada punan atau pundak kanan yang diisi oleh malaikat terang. Dan karena kejahatan manusia yang sungguh luar biasa karena mengikuti puri, sehingga Tuhan harus memusnahkan manusia dengan air bah di zamannya Nuh. Setelah itu Nuh dengan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya memulai beranak pinak. Tetapi pelan, tapi pasti manusia kembali lagi mengikuti puri. Hingga Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga beliau mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Cerita tentang kedatangan Putra Allah sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Kitab suci adalah manual book untuk orang bisa hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Kitab suci itu dibuat oleh manusia yang diilhami oleh Tuhan Roh Kudus. Selama 1500 tahunan oleh 40-an orang yang berbeda-beda latar belakangnya. Sampai akhirnya dengan tuntunan dari Tuhan Roh Kudus
terciptalah manual book atau kitab suci yang asli. Dalam perjalanan waktu terciptanya kitab suci yang asli ini yang membutuhkan waktu lebih dari 1500 tahun, ada orang-orang suci yang sudah terlebih dahulu mempelajari kitab suci yang asli ini biarpun sepenggal-sepenggal. Orang suci tersebut dalam hidupnya telah menginspirasi banyak orang. Maka pelan tapi pasti terbentuklah komunitas yang merupakan murid-murid dari orang suci tersebut. Maka terciptalah agama, yaitu tata cara bagaimana seseorang bisa menyembah Tuhan yang hidup dengan benar. Karena mendapatkannya masih sepenggal-sepenggal, maka cara orang-orang suci tersebut berbeda-beda. Dan pada saat ini ada lebih dari 5.000 agama di dunia ini yang dimulai dari kisah hidup orang-orang suci ini. Dan semua mempunyai kitab sucinya masing-masing. Jadi karena saking serunya, Papi Kim menamainya game petualangan. Petualangan hidup yang seperti main game, di mana dibutuhkan kecerdasan tingkat tinggi untuk bisa memecahkan setiap clue-clue yang sebenarnya sudah Tuhan berikan. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada umat manusia. Dia telah mati di salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Dan pada hari ketiga telah bangkit mengalahkan maut. 40 hari kemudian beliau naik ke surga dan digantikan oleh Tuhan Roh Kudus yang menjadi penolong kita sampai saat ini. Karena tanpa pertolongan dan hikmat dari Tuhan Roh Kudus, kita semua akan terseret oleh pus buatan Mamon. Di game petualangan yang seru ini, semua orang merasa agamanya lah yang paling benar. Dan kitab sucinya lah yang paling sempurna. Padahal kalau namanya kitab suci yang asli, ya pasti cuma satu. Yang lainnya pasti meniru atau mencomot sebagian-sebagian. Ada orang yang sudah mempunyai kitab suci yang asli tetapi tidak menyadarinya. Dibiarkan berdebu bersama buku-buku yang lainnya. Ada yang sudah memilikinya tapi jarang sekali membacanya, atau bahkan tidak mudeng ketika membacanya. Ada juga yang kitab sucinya palsu tetapi mengaku asli dan menjelekkan yang asli. Makanya seru sekali orang-orang yang pada berebut pengikut sampai lupa dan motivasinya ujung-ujungnya ngikutin puri. Dan gak sadar mereka sudah gila hormat, hamba uang, dan budak seks. Seru sih, anak-anaknya Papi Kim harus cerdas ya. Jangan terhisap oleh pus. Kalian harus bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Tetapi juga tidak boleh meninggalkan komunitas rohani yang membuat hidup kalian terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Paham ya sayang? Bye-bye sayang.